Assalamualaikum sahabat cerdas. Bagaimana kabar kalian? Kali ini kita akan belajar menentukan volume kubus serta mempelajari pangkat 3 dan akar pangkat 3. Yuk belajar bersama. Pada pelajaran yang lalu, kita telah mempelajari bangun ruang balok. Nah, sekarang kita akan mempelajari bangun ruang kubus. Kubus adalah balok yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Kubus memiliki 6 sisi yang sama. Sisi kubus berbentuk persegi. Cara mencari volume kubus juga sama dengan cara mencari volume balok loh ya. Nah, mari kita lihat. Di sini ada sebuah kubus. Jika sebuah balok mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, maka kita anggap saja persegi ini juga mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Tapi kita lihat, marilah perhatikan, panjangnya 3 kubus satuan ya. Lebarnya juga 3 kubus satuan. Dan tingginya juga 3 kubus satuan. Nah, kok sama? Nah, inilah bedanya kubus dengan balok. Apabila balok, maka panjang, lebar, dan tingginya ini berbeda. Tetapi kalau kubus, panjang, lebar, dan tingginya itu sama. Maka, rumus untuk mencari volume kubus adalah 3 dikali 3 dikali 3, atau panjang dikali lebar dan dikali tinggi. Tetapi karena panjang, lebar, dan tingginya itu sama ukurannya, yaitu 3, maka panjang, lebar, dan tinggi ini kita rubah menjadi sisi. Mari kita perhatikan volume kubus, yaitu tadi sama ya, panjang, ada lebarnya juga tingginya. Karena ukurannya sama, maka panjang, lebar, dan tinggi kita rubah menjadi S atau sisi. Menjadi sisi kali sisi dikali sisi, atau sisi pangkat 3. Nah, coba dilihat di sini ya. P sama dengan L sama dengan T sama dengan S. Baiklah, perhatikanlah gambar berikut. Hitunglah volume kubus berikut. Nah, ini sisinya adalah 4 kubus satuan ya. Panjang rusuknya 4 kubus satuan, atau sisinya adalah 4 kubus satuan. Jadi ini mudah sekali ya, kita tidak perlu lagi menghitung berapa sih yang lainnya, lebarnya atau panjangnya, karena sudah pasti sisinya semuanya sama panjangnya, yaitu 4. Maka rumusnya adalah sisi pangkat 3. Nah, karena sisinya adalah 4, maka 4 pangkat 3. Yang artinya 4 dikali 4 dikali 4. Atau 4-nya ada 3, tapi bukan 4 tambah 4 tambah 4 ya. Hasilnya adalah 64. Sekali lagi diingatkan bahwa 4 pangkat 3 itu 4 dikali 4 dikali 4, bukan 4 tambah 4 ditambah 4. Itu salah. Sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajaran pangkat 3 dan akar pangkat 3. Untuk mempelajari akar pangkat 3, maka kalian harus menghafalkan tabel pangkat 3. Memang sulit sih, tapi ya kita harus bisa. Di kolom pertama ada pangkat 3 ya. Ini berarti 1 berarti 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 4 pangkat 3, dan seterusnya. Cara menghitungnya, apabila 1 pangkat 3 berarti 1 dikali 1 dikali 1, dan hasilnya adalah 1. 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2 dikali 2, dan hasilnya adalah 8, dan seterusnya. Lalu
Apa itu akar pangkat 3? Nah, akar pangkat 3 ini adalah kebalikan dari pangkat 3. Contoh misalnya ada akar pangkat 3 dari 8. Maka isinya adalah 2. Contohnya lagi misalnya ada akar pangkat 3 dari 27. Maka isinya adalah 3. Akar pangkat dari 729 adalah 9. Tapi berapakah akar pangkat dari 13.824? Wah, ini kok di tabelnya nggak ada ya? Bagaimana cara kita mencarinya? Oh no! Perhatikan baik-baik ya. Langkah pertama, menentukan angka puluhan dari akar yang akan dicari. Kalian tahu puluhan nggak sih? Harusnya sudah tahu ya, karena ini materinya sudah ada dari kelas 2 atau kelas 3 mungkin ya. Baiklah, yang pertama kita abaikan 3 angka terakhir. 13.824, 824-nya diumpetin aja dulu ya. Perhatikan angka sisanya yaitu 13. Selanjutnya carilah bilangan kubik terbesar di bawah angka tersisa. Nah, di bawah angka 13 ini ada angka berapa? Di bawah angka 13 tentu saja ada angka 12, ada 11, 10, 9, 8 dan seterusnya. Tetapi dalam bilangan kubik hanya ada angka 8 dan angka 1. Tentu saja 8 dan 1 lebih besar 8 ya. Maka kita pakai angka 8. 8 ini adalah bilangan kubik atau akar pangkat 3 dari 2. Maka dapat dipastikan bahwa angka puluhan dari akar yang akan kita cari adalah 2. Nah, langkah kedua adalah menentukan angka satuan dari akar yang akan dicari. Ya, cara yang pertama adalah perhatikan angka terakhirnya. Nah, dilihat 13.824 angka terakhirnya adalah 4. Maka kita carilah bilangan kubik yang angka satuannya sama dengan angka terakhirnya. Nah, kita cari yang angkanya belakangnya 4. Yang mana ya angkanya belakangnya 4? Oh, ini dia nih, ada 64. 64 satuannya adalah 4. Nah, 4-nya ini atau belakangnya ini sama ya, sama-sama 4. Nah, 64 adalah bilangan kubik atau akar pangkat 3 dari 4. Maka satuannya adalah 4. Ya, jadi puluhannya 2 dan satuannya 4, maka isinya adalah 24. Bagaimana? Mudah kan? Coba kita ulangi sekali lagi ya kalau masih belum paham. Misalnya, berapakah akar pangkat 3 dari 91.125? Nah, cara yang pertama kita sisakan angka yang 3 di belakang, nggak usah dilihat ya. Berarti angka yang pertama adalah 91. Bilangan kubik berapakah yang lebih kecil dari 91? Nah, coba kita lihat. Ternyata 64. Dan 64 merupakan bilangan kubik atau akar pangkat 3 dari 4. Maka puluhannya adalah 4. Langkah kedua, kita lihat angka terakhir dari 91.125 adalah 5 angka terakhirnya. Maka kita cari di bilangan kubik ini mana yang angka terakhirnya 5 atau angka satuannya 5. Oh, ternyata ada nih 125. 125 adalah bilangan kubik atau akar pangkat 3 dari 5. Sehingga dapat kita ketahui
akar pangkat dari 91.125 adalah 45. Mudah sekali bukan? Kita buat satu lagi ya. Misalnya ditanyakan akar pangkat 3 dari 54.872. Sekarang kita sisakan dulu belakangnya, nggak usah dipakai, kita masukin kantong dulu ya. Maka 54. Nah, yang kita pakai 54 dulu. 54 itu angka bilangan kubik di bawahnya adalah 27. Dan 27 adalah bilangan kubik atau akar pangkat 3 dari 3. Selanjutnya kita lihat angka belakang atau angka satuan dari 54.872, yaitu 2. Nah, mana nih yang belakangnya atau satuannya 2? Oh, ini dia 512. Maka 512 adalah bilangan kubik atau akar pangkat 3 dari 8. Maka satuannya ada 8. Jadi akar pangkat dari 54.872 adalah 38. Bagaimana sahabat cerdas semuanya? Mudah sekali bukan? Semoga video ini bermanfaat ya. Kita ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.